Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhallahi ta'ala wa rahmatihi wa tawfiqihi wa hidayatihi wa nurihi subhanahu wa ta'ala wa hadil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'il anbiya'i wa sallallahu wa sallam wa ala alihi wa sahbihi وعثمان بن علي بن رضي الله عنه جميع أصحاب رسول الله جميع رضي الله عنهم وجميع الأولياء والعلماء مشينا وسيدنا وعبائنا وأمهاتنا وجدتنا وجدتنا وأهلنا وأولادنا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم لكل هول من الأهوال مقتحم
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan syakirin hamdan na'imin asyhadu an la ilaha illallah Rabbul Alamin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa majid ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, afiat, dan semoga apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga apapun rahmat Allah yang diberikan kepada kita itu tidak kita sia-siakan di setiap waktu, di setiap tempat, di setiap keadaan. Untuk itulah kita selalu beristiqomah untuk memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah mengkondisikan kita sebagai golongan yang mukhlisin, yang muttaqin, yang sholihin. Dan semoga kita terus dapat beristiqomah, bersunnah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan suri tauladan kepada kita. Dan semoga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari golongan ahli sholawat. Dan semoga kelak kita terus dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikumpulkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan sekalian, di akhir-akhir Sya'ban ini menjelang Ramadan, menjelang bulan suci Ramadan, hendaklah kita mempersiapkan diri kita ini dalam menyambut bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena Ramadan itu ada suatu ibadah wajib di situ bagi
orang-orang bagi umat Islam, yaitu saum, puasa. Puasa itu kan termasuk dari rukun Islam. Coba di viral-viral biasanya itu ya. Rukun Islam ada 5. 1, apa? Iman kepada Allah. Ada beda rukun Islam, rukun iman lagi. Buku viral itu. Selamat ngono. Allahu a'lam bishawab lah. Kan kalian, puasa itu termasuk dari rukun Islam. Kalau di apa itu? Allah. Di Arba'un Nawawi. Ada Arba'un Nawawi itu bunyinya gini. Bunyal Islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumir Ramadan. Kalau diriwayatkan di Imam Bukhari, ada beda di gini, sama sebenarnya, cuman ada beda lafadznya saja. Bunyal Islam ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal hajjil baiti wa shaumir Ramadan. Nah, beda di situ aja. Intinya sama. Bahwa rukun Islam itu salah satunya ya saum itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di Al-Baqarah 103 seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di sini bisa mengindikasikan mengindikasikan bahwa wong mukmin pada kok ngono. Atau bisa diindikasikan bahwa kalau dirimu kepingin menjadi dijadikan orang yang mukmin, bisa seperti itu. Bersifat memanggil, wahai orang-orang mukmin, bisa juga diartikan menjadi kalau dirimu mau dipanggil menjadi orang-orang mukmin. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Puasa Ramadan di sini maksudnya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti diwajibkan orang-orang alladzina, orang-orang min qablikum, sebelum dirimu semua. La'allakum tattaqun, agar diri kita ini bertakwa. Orang beriman sama takwa itu jadi siji. Wis gak bisa dipisah. Jadi orang muttaqin maksudnya di situ. Itu ya orang mukmin itu. Al-muttaqin ya al-mu'minun. Tapi orang Islam itu enggak mesti mukmin gitu loh, ya. Masuk dalam kategori mukmin gitu.
Nah, kemudian apa sih rukun-rukun puasa itu? Rukun puasa itu pertama niat pertama niat. Nawaitu somagodin an ada'i fati syahri Ramadana hati sanati lillahi ta'ala. Kalau sama makmuman, kalau sholat Ramadan, kalau ganti makmuman lillahi ta'ala. Nawaitu somagodin an ada'i fati syahri Ramadana hati sanati imanan wahdi saban lillahi ta'ala. Boleh ditambah itu. Jadi boleh, kalau nggak bisa itu ya bahasa Indonesia aja. Aku niat puasa Ramadan karena Allah Ta'ala, selesai sudah. Kalau dengan lughatul Arabiyah ya nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadana lillahi ta'ala, fardhon lillahi ta'ala. Atau ditambahi juga boleh imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala, boleh. Tapi intinya nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadana itu. Nah, niat puasa Ramadan. Kapan waktunya itu? Waktunya itu pada waktu maghrib. Kalau besok puasa, sekarang maghrib itu waktunya mulai niat. Jadi kalau di asar baru mulai ya. Di maghrib sampai kapan? Sampai terbitnya waktu fajar subuh. Di niatnya itu maghrib sampai subuh. Gak moro maghrib niat subuh enggak, sekali saja, cuma waktunya boleh milih terserah. Boleh waktu maghrib awal, setelah Allahu Akbar, Allahu Akbar, setelah itu baru ada niat, masuklah niat itu. Niatnya dalam hati lo ya, cuman disunahkan dilafadzkan saja. Kalau mau dilafadzkan sunnah saja, disunahkan melafadzkan dengan lisan. Makanya kalau habis sholat tarawih itu ada beberapa tempat yang baca niat nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadana hadis sanati imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Harus salaman Allahumma sholli ala Muhammad, bahasa gitu. Semua tempat insya Allah gitu, nggak dikasih doa. Jadi waktunya itu adalah pada waktu subuh sampai waktu fajar. Kemudian tidak boleh itu kemudian hal itu ada suatu indikasi yang sampai membatalkan niat itu. Ya, jangan sampai. Contohnya gini loh ya. Aku niat poso, niat poso tapi niatnya engkuai. Nah, umpamanya gitu, umpama lo ya. Aku niat poso tapi niatnya engkuai. Terus lali. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Itu menjadikan batal-batalnya niat. Atau seperti ungkapan yang mungkin secara logika gini, aku berspari niat umpama ya, ini perempuan ya, terus gak sido wis meneh biasanya tanggal meneh itu meneh sekarang tanggal 10, aku biasanya tanggal 11 itu supaya gak usah niat poso wis. Nah, berarti kan kak, terus mau meneh itu tiba-tiba tidak ada tidak ada menstruasi ya, seperti ini. Kalau seperti ini menurut Imam Syafi'i menjadikan ini puasanya nggak sah malian, seperti itu. Paling aman gimana? Ya niat aja mengenai besoknya menstruasi, ya secara romantis batal gitu ya. Dan niat puasa ini di puasa bulan Ramadan ini
Kenapa? Itu hanya dikhususkan untuk apa ya? Nazar puasa Ramadan ada 3. Puasa Ramadan, nazar sama kifarot. 3 ini yang harus niatnya mulai maghrib sampai subuh. Kalau niat puasa sunnah kapanpun boleh. Sebelum maghrib, habis subuh tapi belum makan loh ya. Belum makan apa-apa, mau kepingin puasa, enggak apa-apa. Niat saja setelah subuh enggak apa-apa. Tapi kalau puasa wajib, terus nazar, kafarot itu enggak boleh. Kalau setelah subuh, ya sebelum subuh sampai waktunya habis maghrib sampai sebelum subuh itu. Kemudian ada apa ya bahasanya ya? Takyin itu apa ya? Kalau disebutkan bahasa Indonesia itu ya. Seperti gini loh takyin itu. Ke rumah Ki yuk, gitu ya. Sama kalau kita pahami, aku mau ke rumah Egi, kan beda ya. Ke rumah Egi yuk, sama aku ke rumah Egi kan nggak sama ya. Apa ya takyin itu? Menyengaja, diri kita menyengaja gitu loh. Ya, diri kita menyengaja itu takyin namanya. Ya, diri kita ada kalau ada akunya, aku, diriku. Aku menyengaja itu takyin. Harus ada takyin dalam niatnya itu. Aku sengaja seperti itu. Nawaitu soma godin, nawaitu aku niat puasa dan sebagainya. Kalau bahasa Indonesia aku niat puasa Ramadan, niat puasa Ramadan karena Allah Ta'ala. Jadi ada kata akunya, diriku niat puasa Ramadan. Itu harus ada takyin. Kemudian setelah itu niat ini ada disengaja, harus menyengaja. Ojo mek syukur-syukur ngomong, syukur-syukur niat tapi menyengaja dia itu niat. Ono enggak sengaja, wong lindur. Kan enggak sengaja. Atau gini, biasanya ahli poso mau kesandung, duduk, nawal itu sama aku umpamanya gitu, mau kan ya, itu nggak jadi niatnya, karena nggak diniati, karena apa itu dia kepelucetan, biasa seperti itu. Itu yang pertama niat. Yang kedua itu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, itu yang kedua. Yang kedua itu menahan diri hal yang berpuasa. Contohnya apa? Contohnya maaf ya, bersenggama antar bersenggama contohnya. Ini nggak ngomong porno dulu. Atau bersetubuh. Baik itu mengeluarkan sperma atau tidak, itu tetap membatalkan puasa. Dan ini kalau dilakukan pada siang hari pada bulan Ramadan, wajib membayar kafarot. Ya, membayar kafarot. Kafarot ini merupakan kafarot ini termasuk harus tertib. Kafarot tertib ini urusannya kalau Ramadan ini. Jadi harus apa ya? Harus berurutan karena itu merupakan satu hakullah. Haknya Allah. Jadi urutannya gini. Memerdekakan budak satu,
kemudian kalau nggak bisa puasa 2 bulan secara berturut-turut. Dan yang ketiga itu memberi makan fakir miskin sebanyak 60 orang. Urutannya gitu. Jadi kalau Islam memberikan budak, saya ingin budak gano kok ya misalnya. Kenapa sih Islamku kadang-kadang memerdekakan budak itu suatu pahala yang sangat besar. Karena pada zaman itu budak itu seperti legalitas di suatu masyarakat gitu loh. Ya. Di setiap negeri itu banyak budak itu. Seperti itu. Dan umat Islam tidak menghendaki hal itu terjadi. Caranya dengan apa? Dengan cara memerdekakan budak. Makanya orang-orang kaya pada zaman dulu paling doyan itu ada budak dimerdekakan, paling banyak itu. Ditebus kemudian dimerdekakan, salah satunya yang paling suka itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Paling seneng itu kalau memerdekakan budak. Nah, sekarang nggak ada, alhamdulillah sudah nggak ada. Karena memang perbudakan itu nggak boleh. Na'udzubillah min dzalik ya. Entah ini benar apa tidak, seperti kalau orang TKI itu kalau menjadi pembantu di luar negeri statusnya bisa menjadi budak masalahnya. Kasihan juga. Ada yang bilang gitu masalahnya. Ada yang bilang enggak, saya dilakukan sewajar-wajarnya saja. Ada yang bilang seperti budak. Cuman seperti budak yang disewa gitu loh. Bukan dibeli. Ya enggak tahu, mungkin sebenarnya nggak boleh di sana. Kemudian kalau nggak bisa itu kemudian puasa 2 bulan berturut-turut. Kurang sedino batal lembarin namanya ramulan. Kalau kira-kira itu nggak bisa, ya memberi makan fakir miskin itu sebanyak 60 orang. Tapi ingat loh ya, karena kadang-kadang ada uang seperti fidyah ya. Beda loh fidyah sama kafarot ya. Sebenarnya bayar fidyah. Bayar fidyah itu bukan berarti itu mengganti puasa. Fidyah itu sebagai bukan hukuman. Fidyah itu dendo. Nah, sebagai dendo. Sebagai jadi denda bagi orang itu. Sekarang kalau aku sembayar fidyah berarti wis gak poso meneh. Tetap dia kalau puasanya pas masalah puasa tetap puasa. Fidyah ya tetap. Fidyahnya sudah. Kan ada yang bilang aku kan hamil. Contohnya gitu ya. Bayar fidyah dulu. Gantinya fidyah, itu bukan pengganti. Bukan pengganti tapi apa? Tapi itu sebagai denda saja. Apa itu gak enak? Bahasa itu kok denda itu gak enak? Ya fidyah lah wis ya. Kok sangane masuk orang hamil didenda rek. Tapi sebenarnya gini, ini pengalaman pribadi loh ya. Meskipun diri saya ini sampai sekarang alhamdulillah sama Allah belum dikasih hamil kayak ini. Orang yang hamil kemudian dijadikan puasa, itu insya Allah sehat itu. Insya Allah sehat. Contohnya apa? Contohnya bisa waktunya puasa, waktunya hamil mesti anak puasa ya. Dan itu 1 bulan mesti. Gak pernah pertengahan sedikit tidak ada. Mesti full. Dan kok subhanallah mesti ya nutup gitu loh. Justru kalau nggak hamil ya mesti bayar. Bayar apa? Ono utang poso karena ada menstruasi kan. Nah, dia hamil nggak poso full deh.
ada kebanggaan tersendiri. Nah, jadi itu, kok malah tak runut sih lagi. Jadi bersengkama ya bersetubuh itu di siang hari itu membatalkan puasa. Yang kedua itu mengeluarkan sperma. Mengeluarkan sperma itu tidak harus bersetubuh kan? Jadi mengeluarkan sperma itu sengaja loh ya ini ya. Tapi kalau itu dalam maaf ya, kalau dalam kalau tidur namanya, enggak apa-apa lu tidur. Turu enggak apa-apa. Tapi beda kalau tidur diniati aku kepingin tidur nanti bermimpi dengan lawan jenis, akhirnya bisa enggak, akhirnya mengasap sperma dan sebagainya, ya itu menjadi batal puasanya. Karena ada kesengajaan sebelum tidur tadi. Umpamanya itu terjadi sungguh menjadi batal. Tapi aku kan pas ngimpi loh, tapi kan sak guru kan kepingin seperti itu. Ya beda ya. Yang ketiga itu muntah yang disengaja. Kecuali kalau muntah itu sengajanya itu tidak dapat menahan. Kalau kita malah sakit, itu enggak apa-apa. Contoh gini, maaf ya. Kita berjalan di suatu tempat, ada bau yang tidak enak. Kalau kita tahan muntah ini, kita sakit. Muntahkan enggak apa-apa. Tapi ojo dimuntah-muntah no, nanti dilebok. Maaf ya. Jahin dimasuk sampai muntah-muntah, jangan ya batal. Karena apa? Batalnya bukan karena muntahnya, kita masukkan jarinya tadi ini yang masih batal. Gitu loh. Jangan. Jadi orang yang muntah ini enggak batal, kemudian juga enggak ngodok. Ya. Juga enggak batal, juga enggak ngodok. Loh. Ya mesti li batal lah baru ngodok. Lu ada yang enggak boleh membatalkan, harus ngodok itu ada puasa itu. Apa contohnya? Niat tadi dulu. Lupa niat di bulan Ramadan, subuh wis anjing. Dia wajib puasa, tapi tetap wajib mengqadha. Gitu ya. Wajib puasa, tetap wajib dihindari mengqadha. Makanya harus hati-hati niat. Wis Allah terus niat aku niat puasa meneh wis gitu. Kemudian yang ke berapa ini? Keempat ya? Iya keempat. Arba. Kerobi keempat. Itu bagi. Arrobi yang keempat itu adalah memasukkan segala sesuatu pokoknya ke dalam rongga. Rongga di sini maksudnya adalah rongga ya. Rongga itu seperti semua lubang pokoknya. Contoh yang paling kelihatan adalah mulut kita, telinga kita, hidung kita, ya seperti itu, dubur dan lain sebagainya. Maaf ya kalau ngomong-ngomong itu, pokoknya yang bisa masuk. Bagaimana kalau disuntik? Disuntik itu tidak membatalkan puasa, karena itu tidak termasuk rongga, tapi kulit yang dimasukkan gini, itu tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu rongga, ada lubang yang dimasuki, itu batal. Kalau dia mau renang, mau kelebonan banyu, ya batal puasa. Sengaja batal. Karena sudah tahu kalau
hal itu menjadikan logikanya biasanya kemasukan air ya, namanya kayak dada namanya kan gini ya, kan mesti masuk air ini kan ya, masuk hembuskan ke atas ini, baru ambil nafas, masuk lagi, dihembuskan lagi, biasanya itu kemasukan biasanya. Tapi atau kalau renang gaya bebas itu gaya renang gaya bebas yang di kolam renang itu biasanya rawan kemasukan. Kan tekniknya renang di kolam renang sama teknik renang di pantai kan beda. Kalau teknik renang di pantai itu kepala harus keluar, tapi kalau renang di mana di gini kolam renang biasanya masuk gini, ngembuskan ambil nafas, masukkan lagi, ambil nafas, masukkan lagi. Kalau di pantai ini keluar, harus keluar. Baru kalau ada ombak kita masuk di bawahnya ombak. Tetap mencunggul ini katut tangannya ombak. Ada ombak jangan dilawan, dikendui. Kita masuk setelah ombak. Abdillah paling tahu praktek dalam mimpi tapi. Tapi ya kalau renang di pantai ya harus sadar lah, bahasanya terlalu enjoy dengan ombak itu. Kalau sudah kita melawan ombak, kadung seneng, orang ombak harus masuk. Gak sengaja akhirnya sampai ke tengah, rawan kalau ke tengah. Ya harus sadar lah, wis cukup lah, wis paling 3-4 ombak kembali lagi. Jadi terus bahasanya terlalu bernafsu ya Ki ya. Selalu enjoy, memang enak renang di pantai itu, melawan ombak sampai masuk ke dalam, keluar lagi, renang lagi. Itu memang enak. Ada kenikmatan tersendiri. Tapi kalau kita nggak waspada, akhirnya nggak sengaja mesti ke tengah melip, dicelupnya di sini gini pinggir nggak kerungu, ke bawah, kecapean. Biasanya di situ banyak kecapean. Kemudian seperti orang yang hampir semaput, gak semaput itu, akhirnya tenggelam ya, banyak mati ya gitu. Kudu karena kesambet jini pantai kudu ya, karena banyak gitu loh. Kan nggak sengaja, kadang seneng lah, kadang malah loh kok gini sih, loh kok mbak itu sampe ini tok lah, itu baru sadar lu sudah katakan itu ada kepanikan gitu. Nah itu rawan fatalnya di situ. Makanya harus sadar lah. Aku ngomong renang sih kapan-kapan nanti renang. Gitu ya. Jadi kalau contohnya renang itu kalau hati-hati kemasukan apa? Masuk lewat telinga. Pokoknya intinya yang berlubang semuanya itu harus hati-hati, jangan sampai kemasukan. Mulut, hidung, telinga itu hati-hati. Bagaimana kalau orang masak, Mbak Wesa masak atau sama adiknya masak bersama, terus mikir iki enak enggak yo gitu ya. Boleh mencicipi, boleh lo ya, tapi makruh. Dicicipi boleh, namanya mencicipi lo ya, kudu sak sewur. Mau sak dijuk sak ngene dijuk ceklek itu enggak nyicipi masalahnya. Enak enggak sudah ya, nyicipi sedikit udah, nyicipi pas sudah, tapi jangan ditelan itu ya sih, makruh tapi lo ya, pas sudah diludahkan ini selesai sudah. Jadi jangan sampai di pemennya mau disendok iki ya. Kok kurang kroso aku, lali rasanya aku.
Loh, orang sing ngomong dulu itu ada ya gitu. Aku tuh puasa, aku tuh lali rasa pecedang ya. Apa ini kepingin mangan pecedang nas gak kuat ambune. Kemudian gini, kalau ada orang punya anak, ya punya anak atau punya adik, contohnya Sheila ini masih umur 4 tahun, Pak Ustaz sudah besar. Pada waktu Ramadan mau menyuapi Sheila, ya ini nggak makruh bagi Mbak Pesta ini mengunyahkan makanan ini untuk adiknya, gitu loh ya. Oh ini tahun tak kunyah no. Nah ayo, nggak apa-apa. Itu nggak dimakruhkan kalau yang itu. Jadi yang makruh itu yang masak seperti biasanya itu. Kemudian mencium bau-bauan wangi boleh nggak? Nggak apa-apa, nggak membatalkan puasa itu. Mencium makanan boleh nggak? Nggak membatalkan puasa, boleh saja. Cuman kalau sampai gini dirasakan bener sampai gini itu menjadi makruh, itu aja. Makruh cuman kalau sampai segitu. Yang tidak membatalkan puasa itu juga kena debu. Ada yang mengatakan kena hujan-hujan, lubang kena masukkan air. Tapi jangan disengaja loh ya. Naik kendaraan sepeda motor ya Ki ya, enak ambil mangap ini. Mengelak gitu. jangan gitu. Ini yang nggak disengaja maksudnya. Nggak disengaja kok malah ambil mangap gini. Ya itu menyengaja memang menyengaja supaya airnya masuk. Maksudnya diem gini kemudian ini sampai masuk. Kan ada suatu waktu yang mulut ini terbuka kan. Itu air masuk, itu rezeki sudah. Rezeki lagi yang paling banyak, yang paling enak itu ya. Umpama ini ya, aku sama Sheila makan bersama gini. Dapat 2 piring, esnya 3, terus warak wis. Ngeriling, lha iki nek Ramadan hari pertama, wis ku enak iku rezeki. Rezeki. Wong lali kok ya. Wong lali kan enggak apa-apa. Tapi sing enggak boleh iku dilalek-lalekno. Dilalek-lalekno enggak boleh. Atau lupa. Ada suatu lupa yang menjadikan itu batal juga ada. Contoh yang niat pertama tadi loh. Yang niat tadi loh. Ya. Muga-muga mene aku iku lali lek aku mangan sego soto sak piring. Umpama gitu ya. Kok subhanallah besoknya lupa sungguhan. Ini batal loh bahasanya. Makanya jangan aneh-aneh, jangan sampai merubah niat dan segala aktivitas puasanya itu. Contohnya gitu aja. Itu lupa tapi menjadi batal sungguhan ya itu. Sama dengan orang sholat. Aku tak sholat sudah dhisik. Tapi engko Mas Egi teko tak batalno puasa sholat. Sholat sunnah loh ya ini ya. Sholat wajib kan nggak boleh. Ini sholatnya, menurut saya sholat, meski belum datang, sholat saya ini batal sudah. Biarpun belum meniruku. Kenapa? Karena sebelumnya saya sudah ada niat gitu. Rasa dicik sunah wis kuliah Eki datang baru tak batalkan, tak bukakan pintu. Tak sholat sunnah dulu,
Ini sholatnya biarpun sampai saya sudah salam tetap batal saya sholatnya. Kemudian segala perbuatan kalau nggak disengaja itu, pokoknya itu nggak sengaja loh ya, itu nggak jadi batalnya puasa. Jadi apa namanya? Contohnya apa ya nggak sengaja ya? Tidur, ya orang tidur itu ndak membatalkan puasa. Kemudian ada lagi orang yang pingsan, itu ndak membatalkan puasa. Mabuk perjalanan, maksudnya itu ya. Bisa mabuk perjalanan, bisa mabuk karena apa? Kan mabuk macam-macam. Kalau mabuk karena khamr kan sudah jelas. Jadi kalau dia itu pingsan, itu tidak membatalkan puasa asalkan itu pingsannya bukan mulai fajar sampai maghrib. Kalau pingsannya itu mulai fajar sampai maghrib, itu menjadikan dia tidak bisa puasa. Makanya karena wajib mengqadha itu. Karena dia nggak bisa puasa. Bekam, meliling aku bekam. Tahu bekam ya? Bekam waktu puasa itu juga nggak apa-apa. Kalau mau bekam lo ya, mau pada waktu puasa Ramadan nggak apa-apa. Kalau sama ojo bekam ayo puasa, engko batal ndak batalkan. Jadi karena pernah ada orang mau bekam waktunya pas puasa, ya nggak apa-apa kalau memang mau. Itu ya. Jadi rukun puasa itu pertama tadi itu apa? Niat. Kedua itu adalah menahan diri dari yang membatalkan puasa. Kita ambilkan yang inti-intinya saja dulu, biar nggak bingung. Rekan-rekan kalian, puasa itu ya, orang sing ngomong ini, lek kon kepingin itu kan guru saya loh ya. Pada waktu kamu lapar siang hari, salah satu guru saya suruh baca li'ila fi quraisyin ila fi mislatah. Pas pada waktu iwas soif ini diulang 3 kali, terus dilanjutkan. Ada yang mengatakan baca itu aja, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka abtar. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya wallahu a'lam. Kalau saya biasanya sih nggak pakai, cuman saya pada waktu kepepet tak waca. Kenapa? Karena nikmatnya puasa pada waktu lapar memang. Enaknya pada waktu berbuka lo istimewa rasanya. Baru saking sugan marketo. Padahal itu makan sedikit pun ya sore wis beli gorengan, wis apa aja dibeli sudah. Jadi di meja. Setelah itu Allahu Akbar, makan kurma, minum kopi atau teh, biasanya itu saya.
Terus terakhir minum air putih, iku akhirnya berbuka habis sholat raweh. Gak koper jan malah ini. Kayak yo oh ini, wong jenenge poso nafsu. Jadi yang berperan pada waktu puasa itu nafsu, hawa nafsu kita. Hawa nafsu itu apa? Hawa nafsu yang sudah biasa mengikuti caranya syaitan. Makanya ada yang mengatakan setan itu loh dibelenggu yo, tapi kok jono maksiat yo. Ya setan ini dibelenggu, tapi hawa nafsu hawa nafsu tetap sifatnya mengikuti perbuatan setan. Makanya tetap aja. Ya, kau wong nggak poso. Poso oke, ngerasani kok manis ngono lagi kok makan gula 2 kilo. Memang gitu ya, Bang. Orang yang yang menghibah orang kadang-kadang ya, itu dikasih madunya setan. Madunya setan ya dari air kencingnya setan. Hati-hati ya. Kemudian orang berpuasa itu syaratnya itu adalah itu adalah orangnya harus beragama Islam. Jadi orangnya harus Islam di sini, mesti ayo menjadi puasa ya. Puasa Ramadan atau puasa sunnah. Kemudian yang kedua, dia tetap dalam keadaan berakal. Mulai terbit fajar sampai maghrib, sampai dia berbuka. Tapi ini. Kemudian bagaimana kalau ada orang gila? Orang gila itu bisa membatalkan puasa. Meskipun gilanya harus sedetik gila sesaat itu loh. Misal jam tok, 5 menit tok, itu membatalkan puasa. Beda dengan orang pingsan, beda dengan orang yang mabuk. Kalau gila itu membatalkan puasa karena akalnya sudah nggak ada. Yang ketiga itu syaratnya suci dari haid dan nifas. Ini biasanya untuk perempuan. Jadi syaratnya puasa itu ada 3 untuk perempuan, 2 untuk laki-laki. Yang 2 itu Islam dan dalam keadaan tetap berakal. Kalau perempuan ditambah 1 lagi dalam keadaan tidak haid dan nifas. Kalau haid dan nifas itu batal puasanya, enggak harus terus mengkodok. Harus mengkodok. Kecuali orang haid dan nifas, kecuali haid ini contohnya haid ya. Nah, ini dalam sholat. Nah, ini memang gak usah mengkodok, tapi kalau khusus puasa dia harus mengkodok. Ada beda di dalam bahasa ya. Wa idza nasibana sya'ban Nah ini faqalu kalaman wasilan aila hasadana mustaqbalan wa hiya sitah asyir. Kalau ada orang ya konsumsi maksudnya ini minum obat-obatan ya,
anti haid yang dalam rangka untuk supaya berpuasa penuh sebulan penuh puasa Ramadan itu boleh. Tapi ini menurut mazhab Imam Syafi'i dibolehkan. Fihi ketahui. Ya. Jadi boleh kalau mau minum obat, tapi ya natural saja, kalau usah minum minuman obat ya. Oh ini bab haid ini, lain ini nantinya. Itu syaratnya orang wajib puasa ya. Kemudian ada syarat wajib puasa bulan Ramadan. Ya, syarat wajib. Siapa saja sih orang yang wajib puasa bulan Ramadan itu? Kalau tadi kan syarat wajib puasa, ya, wajib puasa. Kalau ini puasa bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan ini syarat wajibnya? Syarat wajibnya itu pertama berakal. Dia harus berakal dulu. Gak gila, gak mabuk, gak pingsan. Kecuali di semua pertengahan, mari tengah-tengah poso itu ada permasalahan lain kan. Kemudian balik. Anaknya sudah balik. Yang kedua balik. Ketiga, anak ini Islam, orang ini Islam. Yang keempat itu adalah yang wajib itu adalah orang yang mampu melakukan. Jadi mampu secara fisik ya. Dalam ukuran syara juga, kalau syara itu banyak ukurannya haid dan nifas itu biasanya kalau syara. Jadi mampu ukurannya organnya jasadiah secara fisik dia mampu ya dia wajib puasa Ramadan. Jadi kalau ada orang sakit dilihat dulu. Kalau sakitnya parah, kalau puasa bertambah parah, gak boleh dia puasa. Ya, jangan puasa dulu. Tapi lek maro puasa aku loro. Wis ono lek 2 tahun loro. Apa panu niki niku gak paras-paras. Ya aja lek panu ya terposo rek niki. Umpama iki ya. Gimana kalau orang puasa kemudian sakit, pertengahan puasa sakit, boleh nggak puasa? Boleh, batalkan saja, nggak apa-apa. Cuman wajib mengqadha, ya. Kafarat enggak, mengqadha saja. Malah ada yang menghukumi dia ini wajib membatalkan. Kalau iki aku lagi diposo terus orang sampai dokter bareng ngomong dia aku ngomong kamu kalau gak dikasih sampai gak konsumsi makanan hari ini juga 1 jam ke depan sama tambah parah sakitnya, mau seperti itu ya wajib kita malah gak boleh terus puasa. Apalagi malah berindikasi menjadikan maaf ya wafat, haram, teman haram ini malah untuk puasa. Ya itu. Jadi mengenai nantinya membayar mut tahu ya, mut bayar berapa sekitar ya 7-an lah, 6,25 bahasanya. Itu
itu permasalahan nanti aja, gampang itu. Syekh Ar-Ramli fi kitab Nihayah. Nah, di kitabnya ini ada cuplikan di An-Nihayah, kitabnya Syekh Ar-Ramli. Itu kalau orang biasanya manol, tahu manol lah sampean? Orang angkat-angkat beban di pasar itu loh, ya. Kuli bangunan, kuli panggul seharian gitu. Nah, dia tetap wajib puasa. Cuman kalau dia pada waktu itu letih dan sangat energi nggak kuat, boleh dia nggak puasa. Tapi harus mengqadha di lain hari. Ini untuk diketahui aja, pokoknya ada tetangga seperti itu dikatakan seperti itu. Jadi apa namanya? Boleh terusan. Kemudian sunat-sunat puasanya di sana didikas. As-sunnah. Sunat-sunat puasanya itu pertama itu sahurnya itu diakhirkan, mengakhirkan waktu sahur. Kalau kira-kira ya 4, 2, 5, 4. Kemungkinan besar puasa itu awal-awalnya itu kemungkinan besar itu fajarnya, subuhnya itu 4 lebih 5 menit atau 6 menitan ya, jadi 4 kurang seperempat dari situ sudah masih boleh. Ojo moro jam lurus, moro sahur terlalu akhir enggak, jadi diakhirkan di sahurnya. Itu bukan mulainya loh ya, bukan mulainya. Sampai kira-kira sampai berhentinya itu loh. Ya, berhentinya makan-makan. Kan habis makan kemudian kan kadang nyemil apa. Teruskan aja. Sampai jam 4 persis juga enggak apa-apa. Saya jam 4 lebih 1 menit enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Maksudnya berhentinya sampai berhentinya ya. Tapi jangan niatkan setelah itu saya nggak boleh makan, jangan, karena nggak boleh makannya setelah subuh datang ya. Nantinya 4 sudah selesai, wis aku nggak boleh makan lagi. Jangan ada niatan gitu, boleh cuma saya nggak makan gitu loh ya, berhenti, cuma berhenti, jangan sampai itu. Yang kedua itu adalah sunnahnya itu menyegerakan berbuka, sunnah saja, sunnah ya, itu menyegerakan berbuka. Jadi kalau mengakhirkan makruh, jangan ketok-ketok kuat itu, ya, engko bukanya jam 8 gitu, malah bisa jadi haram. Kenapa? Karena ada indikasi pamer tadi, jangan diketok kuat tadi, jangan. Afdalnya ya makan kurma atau yang manis-manis. Pokoknya buah kering. Apa ya? Kurma basah atau kurma kering kok, buah kering. Boleh. Kemudian baca doa setelah berbuka. Itu sunnah bacanya. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku, laka sumtu, bagimu, sumtu aku berpuasa, wa ala rizkika aftartu, dan dengan rizkimu aku berbuka, birahmatika ya arhamar rahimin, sesungguhnya dirimu adalah yang maha kasih dalam yang kasih. Itu baca itu, sunnahnya baca itu.
Yang keempat selanjutnya yaitu memberikan makanan atau minuman kepada orang yang berpuasa, itu sunnah. Makanya kalau Ramadan ujuk-ujuk harus makan entah berapa porsi itu ditaruh masjid, dikasihkan tetangganya, kan saling beri memberi biasanya ya, antar tetangga. Atau nggak bisa kadang ke masjid ngasih roti, ngasih apa, atau kalau ke masjid kejauhan ke tetangganya, ini dapat buka, nggak sih orang yang ngono, oke kalau kegiatan ini enak ngono, pada itu pahala ya. Ya saling membeli makanan biasanya. Tapi intinya yang sunnah itu memberinya, bukan saling memberinya loh ya, memberinya. Sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah yang ditekankan lagi, ini yang selanjutnya ada sunnah muakkadah itu menjaga lisan. Menjaga lisan. Jadi orang apa ya, ngilokno wong, goro dan lain sebagainya itu enggak batalno puasa. Jangan batal puasa. Cuman yang paling bahaya itu adalah ketika itu kita menggunjing orang, ngomong pahala kita habis karena apa? Karena banyak dustanya itu, menyakiti tadi itu. Jadi seperti orang nggak poso malian, itu luwin itu. Yang keenam adalah keenam ya itu ya. Ya. Keenam itu sunnah untuk tidak berbekam. Tadi kan bekam ya. Boleh nggak bekam puasa? Boleh. Tapi nggak haram, boleh. Cuman sunnahnya tidak berbekam, gitu loh. Ya, sunnah tidak berbekam. Kenapa? Karena khawatirnya itu biasanya orang akan lemah fisiknya kan butuh istirahat biasanya. Enak enteng tapi kadang-kadang iso luwe kan. Ya itu yang jadi masalah di situ. Ya, tidak berbekam sunnahnya. Yang ketujuh itu kalau tadi mencicipi ya, boleh ya. Sunnahnya itu tidak mencicipi. Jadi mencicipi itu nggak haram, nggak membatalkan puasa. Boleh. Tapi kepingin dapat sunnahnya ya nggak dicicipi makanan itu. Ya ini bagi suami, kalau aku bagi berarti. Sunnah tidak mencium istrinya itu di bibirnya. Ya. Atau memeluk yang menimbulkan mengeluarkan sperma itu tidak boleh. Ya, itu sunnah tadi. Kenapa? Karena mencium istrinya itu sunnah. Mana-mana bojone sih, ya apa kabarnya dia? Itu sunnah. Tapi kita nggak boleh mencium bibirnya pada waktu apa itu? Pada waktu apa namanya? Puasa nggak boleh. Selain puasa nggak apa-apa. Kalau Ramadan nggak boleh. Boleh aja terpeluk gini seperti biasanya aja. Ya seperti umumnya itu loh ya. Masa kita praktek kan gak enak. Gak etis lah ya. Ya saya ya. Amalin doa wa dzikir wa qiraatul Quran. Kemudian memperbanyak berdoa, berzikir, membaca Al-Quran. Selanjutnya itu. Banyak ini sunnah-sunnahnya ini. Kemudian sholat sunnah, memperbanyak sholat sunnah di siang dan malam hari, kecuali di waktu-waktu haram ya. Gak boleh memang. Terutama di malam 10 malam hari terakhir. Zahari itu. Ais Zahari itu. Ya itu ya. Jadi sunnah-sunnahnya kemudian sering beriktikaf di masjid.
itu apa namanya, termasuk sunnah. Kayak gitu kan gak apa-apa, cuman kebajut lah wis koyo Ramadan kayak gitu kan. Minimal ada berapa gitu loh kayak ke masjid. Dibaca ibadah yang melebihi biasanya. Kayak caranya gimana? Kalau saya Ramadan banyak pesanan ini, umpama ini ke masjid aja. Ke masjid pada waktu itu sholat jamaah, entah sekali atau 2 kali sholat jamaah, diniati maksudnya langsung itikaf. Aku nanti dapat pahala kan. Gak dilakukan ya gak apa-apa, wong sunah kok. Ya gak apa-apa, gak dilakukan gak apa-apa, wong sunah. Cuman diusahakan sekali lah supaya dapat sunahnya, minimal masuk gak acek itu lah itu ya. Jadi itu mengenai menyambut Ramadan, kita membahas ini gunanya untuk apa ya, supaya kita siap-siap lah. Bahas ini pas Ramadan, lalu mari Ramadan, sebelum Ramadan kita bahas dulu, tiru kita. Ya apa niat asar, ojo niat dhisik sampai maghrib niat sampai sagone subuh. Terus ada yang mengatakan gini, ada yang mengatakan itu boleh meniatkan itu, aku niat puasa ini sebulan penuh. Ya, diniati sekali itu boleh. Ya, dikhawatirkan itu karena nanti lupa akan setiap hari, tidak apa-apa itu. Cuman afdolnya setiap hari niat gitu loh, ya. Setiap hari kan gampang aja, habis makan aku besok niat puasa Ramadan gitu, karena Allah salah. Selesai sudah. Kalau khawatir, ya mulai awal itu aku niat mulai besok puasa Ramadan, aku niat mulai besok puasa Ramadan sebulan penuh karena Allah Ta'ala. Nah, lagi diniatkan sebulan penuh, gak sehari. Gitu ya. Segitu aja mungkin. Semoga aja menjadikan manfaat di dunia wa dunia wal akhirah. Kalau ada kurang lebihnya, ada kekhilafan saya dalam memberikan ini, saya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syakir hamdan na'im alhamdulillah wa nazida ya rabbana karhamni kama ya man yajid. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammadin Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa mashayina wa abaina wa ummatina wa jaddina wa jaddatina wa lana wa aladina wa dzurriyyatina wa jamina. Allahumma barik lana wa shibna barik Ramadan ya Allah ya Allah. Allahumma barik lana Ramadan ya Allah ya Allah. Amin. Allahumma barik lana فيما رزقنا ربنا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم سلمنا والمسلمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشينا بين أمتنا وجدتنا وعنا ولدنا والدين وجميع من اللهم اجعلنا من المتقين والمسلمين والجنة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وصلى الله على محمد الأمي وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين آمين. الفاتحة. آمين.